Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kelapa sawit. Cakep. Daun kelapa sawit biar lebaran. Cakep. Yang jawab salam saya doain biar punya duit. Amin. Kirain punya duit, amin. Biar punya duit buat lebaran. Amin. Ini orang mau lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa qila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Makan aja Pak, makan. Apa-apa yang makan-makan, yang ngomong-ngomong. Kesian banget gila makan kita disuruh ngomong. Yang sama-sama kita hormati tentunya para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bini sepuh masyarakat. Khusus yang sama-sama kita hormati para asatid, di antara DKM Musolah Nurul Huda, Bapak Ahmad Rasid. Kemudian juga para tokoh masyarakat, ada Bapak RT, Mudah-mudahan Bapak RT biasa tahlilan jarang datang dia. Oh ada, maaf Pak RT sekarang juga datang. Kalau Pak RT nggak datang paranin aja udah. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Hasbunawi, Al-Mukarram Ustaz Rizki Barabi, Al-Mukarram Ustaz Sahrul, Al-Mukarram Ustaz Ismail, Al-Mukarram Ustaz Mustafa, dan para asatid yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semuanya. Khusus tentunya pengurus Musola Al-Jamdan. Ada nih Ustaz Janan. Oh ada Ustaz Sakur. Kita doakan khusus untuk Ustaz Sakur mudah-mudahan sehat panjang umur. Para orang tua yang hadir pada malam hari ini, diantaranya ada orang tua kita Bapak Ibrahim, Bapak Joni, dan kemudian bapak-bapak yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semuanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus keluarga Sahibul Musibah, Bapak Arif, kemudian Bapak Fikri Supriyadin, mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kita bisa duduk bersimpul tempat ini dalam rangka mengenang 7 hari wafatnya orang tua kita yang bernama Bapak Supriyadi bin Muhammad Yusuf. Teriring doa kita semua, mudah-mudahan acara tahlilan yang dilaksanakan dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam hari ini malam ketujuh, mudah-mudahan semua apa yang tentunya kita baca surah Yasin 83 ayat
zikir, tahlil, tahmid dan doa. Mudah-mudahan semuanya disampaikan, dihadiahkan bil khusus almarhum Bapak Supriyadi. Diterima oleh Allah sehingga malam hari ini almarhum dalam al-kubur dalam senang, bergembira, berbahagia. Lantaran kiriman dari anaknya, dari keluarganya, dari tetangganya, dari sahabatnya, yang malam hari ini telah meluangkan waktunya untuk hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan langkah gerak kita, hadir kita ke tempat ini, semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat yang mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini tentunya menjadi umat yang istiqomah daripada jalan, sehingga kita berharap akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin. Ngapa Pak? Amin. Untung yamin gak datang, kada yamin diomelin. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini adalah malam Senin. Malam Minggu nih. Malam Senin terakhir di bulan Rajab. Yang tentunya di bulan Syaban, tentunya besok beberapa hari yang datang. Bulan suci Ramadan sudah ada di pelupuk mata kita. Sudah menjadi ruangan untuk besok sama-sama kita dapat melaksanakan kenikmatan ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya malam hari ini kita diberikan tentunya nasihat. Diberikan nasihat dengan kematian, cukup dengan kematian menjadi nasihat buat kita semua. Yang tentunya sudah kita rangkai. Ketika bulan Rajab datang, kemudian bulan Sya'ban datang, kita tunggu yang namanya bulan suci Ramadan. Bahkan ada namanya sholat, sunnahnya doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan, berikan aku kesempatan umur di bulan Rajab sampai di bulan Sya'ban, sehingga sampai di bulan suci Ramadan. Itu niat kita. Manusia boleh niat, manusia boleh punya rencana, tapi ketentuan Allah lah yang menentukan. Fa'ijad ajalu yasta'dimu sa'atau yasta'dimun. Tahu nggak artinya? Nggak tahu, udah dengerin aja dah. Fa'ijad ajalu yasta'dimu yasta'dimun. Apabila seorang manusia sudah nyampe batas waktu ketentuan hidupnya, tidak akan mundur, tidak akan maju sedetik. Sesungguhnya kematian itu akan pasti datang kepada manusia. Artinya manusia boleh berencana, ya Allah, di bulan Rajab, di bulan Syaban sampai saya bulan Ramadan. Menjelang akhir daripada bulan Syaban dipanggil oleh Allah. Tapi di samping itu semua ada niat yang udah kita niatkan. Artinya ketika dia baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan, dengan niatan apa? Dia niat ingin puasa. Keuntungannya. Keuntungan orang yang wafat di bulan Sya'ban. Kira-kira kalau ketika akhir Sya'ban dia wafat, enak apa kagak? Enak apa kagak? Belum ada yang pernah dijawab. Kalau dibilang enak, emang belum mati itu lagi. Ada keuntungan orang yang wafat di bulan Sya'ban. Artinya dia telah niat ketika di bulan Rajab kita berbuat kebaikan, satu amal kebaikan, maka Allah bayar 200-300 kebaikan. Beda naik di bulan Sya'ban, ketika satu kali dia buat kebaikan dibayar oleh Allah 500. Kemudian dia sampai di bulan suci Ramadan dia berbuat kebaikan, maka semua tidak ternilai. Siapa yang beri langsung? Allah. Kenapa? Wa ana adzibihi, sesungguhnya puasaku untukku. Bahkan apa katanya? Sesungguhnya ketika bulan suci Ramadan semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya sendiri, kecuali puasanya untuk aku, kata Allah. Oleh karenanya ketika orang berpuasa di bulan suci Ramadan, nilainya tidak ternilai. Bagaimana antara dirinya dengan Allah.
Kok bisa begitu? Bisa. Kenapa? Dibilang Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Sa'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kita cakur nih ngerah ini. Dia udah tahu dia. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan baginda Nabi, kemudian Ramadan syahrul ummati, umatnya Nabi bulan kita. Maka tapi di situ enggak segampang apa yang kita ucapkan. Orang tua kita Bapak Supriyadi dipanggil oleh Allah di akhir daripada bulan Sa'ban. Ada di pertengahan Sa'ban ketika tanggal 15 Sa'ban, malam yang seketika kita berdoa tidak akan ditolak doa kita, bahkan disunatkan yang namanya malam nisfu Sya'ban. Ketika malam nisfu Sya'ban kita baru beramai-ramai datang ke musola, kita baca surah Yasin 3 kali. Yang pertama kita niat minta kepada Allah apa? Panjang umur dalam taat kepada Allah. Yang kedua kita minta apa? Kita minta rezeki yang banyak, yang halal buat beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga kita minta agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan tentunya mati membawa iman. Ini yang didapatkan Pak Supri ini dapat ke berapa? Nomor berapa? Nomor 3. Tentunya dia sudah melaksanakan hal itu ketika di tengah bulan Rajab, bulan Sa'ban ini ada ketika malam Sa'ban tersebut diangkat namanya amal keperibadatan sebuah manusia, amal perbuatan manusia selama 1 tahun di pertengahan bulan Sa'ban. Ketika kita diangkat perbuatan kita, diangkat semuanya, bahkan dikasih lembaran yang baru. Kemudian pada saat itu Bapak Supriyadi sakit. Ketika dia sakit, sesungguhnya orang yang sakit adalah mengurangi dosa-dosanya. Ketika dia sakit, dia sudah mendengar ini malam Sa'ban, otomatis saya yakin pasti ada rasa iwa dalam hatinya, ada niat dalam dirinya. Ya Allah, seandainya aku sehat, pasti aku akan ke musholah Nurul Huda, ikut bersama para jamaah membacakan surah Yasin. Kemudian pada saat itu ketika diangkat yang namanya amal perbuatannya 1 tahun dikasih dengan catatan yang baru, tetapi Bapak Supriyadi sedang sakit, dia belum bisa berbuat apa-apa. Kira-kira catatan lembaran yang baru itu ada tulisannya apa enggak? Ada perbuatan apa enggak? Belum ada. Ketika selesai malam nisfu Sa'ban beberapa hari dipanggil oleh Allah. Sekarang yang jadi masalah kira-kira almarhum bawa kagak perbuatan buruknya? Bawa apa kagak? Kagak bawa. Kenapa? Ketika malam 15 Sa'ban udah diangkat, berarti dia membawa catatan dengan lembaran yang baru. Insya Allah husnul khotimah. Inilah yang kita minta. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rangkaian ketika siapa orang dipanggil oleh Allah dalam rangkaian bulan Sya'ban. Apa kata baginda Nabi? Uzkuru azimil ladzat, banyak-banyaklah mengingat daripada pemutus kelezatan, salah satunya apa? Kematian. Maka dengan kematian ada beberapa hal tentunya ketika kematian ini yang perlu kita ingat. Artinya malam hari ini kita diingatkan, saya yakin secara jiwa dan raga jamaah yang malam hari ini hadir, saya rasa dia udah siap besok yang namanya akan datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan kemarin alhamdulillah di kampung kita ramai, bener nggak? Oh, ada pawai obor semalam. Wah, berarti ini dia benar-benar siap ini. Apalagi obing-obing udah siap lapar dia. Iya. Jangan-jangan ntar puasa beduk lagi. Tinggal beduk makan. Iya, puasa beduk nungguin beduk aja. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang diingatkan oleh Bapak Supriyadi pada malam hari ini. Artinya kita hadir ke tempat ini, kita berarti mengingat yang namanya kematian.
Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan ketika dia duduk dalam hal seperti ini, duduk di tempat orang yang kematian, apa katanya? Seandainya aku hadir di tempat ini, aku berasa inilah yang terakhir dalam hidupku. Itu seorang imam yang mengatakan. Ada di sini Pak Imam, ada tuh Pak Imam. Oh, Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia berhati-hati dengan dirinya. Oleh karena ketika kita duduk di majelis ta'lil seperti ini, ada rangkaian nasihat buat kita. Yang pertama, ketika kita hadir ke tempat ini, artinya tadi ayat yang kita sudah baca. Kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah. Yang belakang kagak jawab, ngantuk. Itu mah katanya ngeledek gitu. Jadi itu diterangkan bahwa semuanya orang yang hidup di alam dunia nggak bakalan ada tentu kehidupan yang abadi, tetapi semua kehidupan dunianya sementara. Artinya ketika kita hadir malam hari ini, hikmah daripada kematian ini, kita akan tentunya menemui yang namanya kematian. Tuh yang pertama. Yang kedua, ketika kita hadir di acara seperti ini, kita mengingat yang namanya kematian. Maka di situ hati kita akan menjadi lembut. Yang tadinya hati kita keras, oh saya masih muda, saya masih kuat, saya kan pejabat, saya kan tokoh masyarakat. Emang tokoh masyarakat kagak mati? Pak RT mati nggak? Oh Pak RT jangan hidup mati. Siapapun orang tentunya pasti akan mati. Artinya diingatkan malam hari ini, kita banyak mengingat mati, kita tidak akan ikut abadi apapun profesi kita dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya dengan malam hari ini hati kita akan menjadi lembut. Ketika kita dengar yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka di situ hati kita akan bergetar. Ya Allah, ini siapa yang meninggal? Emang lagi banyak di Kemandor. Saya aja kemarin udah 3 hari ada ceramah juga nih, ceramah lagi tadi siang ceramah juga nih. Di tempat yang ketiga nih Pak, lagi laku. Ketika kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hati kita bergetar. Jangan-jangan besok kita, jangan-jangan besok keluarga kita. Maka di situ ada rasa hati kita takut kepada Allah. Maka ketika hati kita takut, maka kita akan segera bertobat kepada Allah. Kira-kira yang hari ini umurnya sudah hampir mendekati baina siti wa baina sabi, antara 60 dan 70, kalau dia belum bertobat, kapan lagi? Maka dengan acara malam hari ini, marilah sama-sama kita mohon ampun tobat kepada Allah. Cukup dengan kematian ini menjadi nasihat buat kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dalam rangkaian kematian. Sekarang yang harus kita persiapkan, bagaimana besok datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang tentunya kita harapkan agar tentunya lebih baik daripada tahun kemarin. Bagaimana caranya? Kita buat program dalam diri kita dalam Ramadan. Ada apa di Ramadan? Ketika bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan di situ ada tentunya kelipat gandaan ketika kita beramal, beribadah. Ganjaran pahalanya dilipatkan oleh Allah. Ketika kita melaksanakan sholat ibadah wajib, maka dibayar oleh Allah, dilipat gandakan. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah, maka dihitung wajib oleh Allah. Kapan lagi Pak? Cuman hanya ada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan datangnya setahun sekali. Kemudian apa lagi? Sesungguhnya ketika datangnya bulan suci Ramadan, Allah membuka pintu langit, Allah membuka pintu surga, Allah menutup pintu neraka, kemudian setan-setan dibelenggu. Ada kemana orang ceramah begitu ngomong setan, ditunjuk orangnya. Akhirnya pada bubar.
Dianggap setan katanya. Maka inilah artinya bagaimana sesungguhnya di sini. Yang pertama, ketika pintu-pintu langit dibuka, artinya ketika bulan suci Ramadan, Allah begitu banyak memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang pada saat itu dia mau menahan lapar dan dahaga. Yang kemudian pintu-pintu surga dibuka, artinya ketika kita berdoa, maka doa kita tidak akan ditolak. Doa kita mustajab ketika di bulan Ramadan. Yang kemudian setan-setan dibelenggu. Ustaz, kok kenapa itu dilihat saya setan-setan katanya dari belenggu? Saya lihat di warteg kakinya pada ngegantung lagi siang. Ada nggak begitu? Banyak. Ya ada di sini orangnya. Yang mana orangnya? Oh tidak. Artinya dia sedang tidak peduli dengan bulan suci Ramadan. Bahkan kata Allah, siapa orang dia tidak memperdulikan bulan suci Ramadan, jangankan masuk surga dia berharap. Baunya surga aja nggak dapat. Artinya di sini ketika setan-setan dibelenggu apa? Kita selaku umat Islam, kita menjaga diri kita, menjaga hati dan perasaan kita dalam rangka hikmatnya bulan suci Ramadan. Bahkan ketika ada seandainya kita lagi berpuasa, ada teman kita, saudara kita mau ajak ngomongin orang, ajak kita ngomongin tetangga kita, kemudian kita bilang aja langsung, saya sedang berpuasa, mohon maaf. Kenapa? Kita menjaga kehikmatan bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah yang malam hari ini hadir diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kenikmatan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Dan juga kita tingkatkan dengan sama-sama, insya Allah kita bikin program. Amin. Ya Allah, berikan aku kesanggupan di bulan suci Ramadan ini agar aku bisa menghatamkan Al-Quran. Amin. Kenapa di situ ada yang namanya Nurul Quran dan Nurul Ramadan. Nanti semua manusia ketika dipanggil oleh Allah, ketika akhir daripada kehidupan akan terjadi yang namanya kiamat, di situ ada kegelapan sesungguhnya. Kegelapan manusia ketika bumi ini hancur, semua manusia dalam keadaan segelap-gelapnya. Kemudian di situ dia berpikir mau kemana. Ada 3 yang manusia rasakan ketika dalam kehidupan. Yang pertama ketika malam maka akan terasa gelap. Kemudian ketika masuk di alam kubur maka ada juga kegelapan. Yang ketiga adalah kegelapan ketika dunia ini hancur terjadinya kiamat. Tetapi itu semua dapat kita dibela oleh Allah, dapat diselamatkan dengan cahaya Ramadan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kita berpuasa. Apa katanya? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya mau. Maka dengan Ramadan tersebut kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah diberikan kesempatan ibadah di bulan suci Ramadan, dan juga tentunya kita dapat mendoakan saudara kita semuanya yang hadir malam hari ini. Untuk orang-orang jamaah kita yang sedang sakit, mudah diangkat segala penyakitnya, sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Jamaah kita yang hari ini punya masalah kesulitan ekonomi apapun masalahnya, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang tua kita Bapak Supriyadi bin Muhammad Yusuf yang malam hari ini kita peringatkan 7 harinya, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, ampuni dosa-dosa, luaskan kuburnya, dari qadradah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.